Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, ya, di sini perkenalkan diri dulu, Pak. Ada yang belum kenal? Ya, perkenalkan nama saya Putra Rusdiansyah. Di sini cuman motivasi ya, Pak ya. Motivasi ya. Ini acaranya apa? Nyanyi toh? Ya kan? Nyanyi ya, Bu Ana? Tapi biasanya Pak Bos kalau briefing Pak pantun. Pantun. Pantun dulu Pak. Masih kucing dan kolam. Oh iya. Biasanya pantun. Kalau pantun, Ibu anak lihat cantik. Selamat datang tim terbaik. oke, ya itu mungkin pantun ya. Tapi di sini saya nggak nyampaikan pantun. Di sini saya cuman hanya sedikit kata aja, motivasi aja gitu ya. Ya, mungkin dari sini yang saya ingin sampaikan kepada tim terhebat, tim terbaik Abang Putrajaya ya kan. Sebelumnya mohon diperhatikan siapa yang ngomong terlebih dahulu ya. Anda jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi Anda melihat apa yang disampaikan. Oke, paham sampai sini? Anda jangan melihat apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan ya. Mau itu dia masih muda atau mau itu dia masih tua, hargai apa yang dia sampaikan. Paham semuanya? Oke, ya. Saya di sini berdiri mungkin mau menyampaikan sedikit kata yaitu tentang motivasi. Jadi singkat cerita ya, biar makin kenal saya perkenalkan, saya alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor ya, yang tepatnya di Jawa Timur, Ponorogo. Dulu saya pernah merantau juga ya, tapi rantauan saya tamat SD langsung merantau gitu. Tamat SD saya langsung merantau. Saya nggak ada SMP SMA di tempat kota saya sendiri, nggak ada. Yang namanya zona nyaman nggak ada. Ya, tamatan SD saya tidak punya bekal apa-apa, bahkan bekal agama pun saya tidak punya. SD saya SD negeri. Tapi saya bisa lulus di Pondok Gontor karena dengan apa? Modal semangat. Ya. Ketika itu saya melihat di YouTube pondok terbaik apa? Gontor. Ya udah saya bermimpi saya untuk masuk situ. Semoga bisa. Saya nggak punya basic agama, bahkan saya aja dulu masih ikro. Tapi ketika saya nyampe di Jawa, tanah Jawa, saya nyampe di Surabaya, orang tua saya cuma nganter sampai Bandara Hang Nadim tok doang, ya. Mungkin teman-teman saya bilang privilege-nya bagus kok, dukungannya bagus kok. Emang kenapa kalau dukungannya bagus? Emang kenapa kalau orang tua saya bisa? Emang kenapa kalau orang tua saya punya gitu ya? Tapi dari situ saya memanfaatkan privilege. Apa yang saya dapat dari Gontor itu yang saya terapkan. Nah, contoh, ketika saya di Gontor dulu, alhamdulillah saya pernah dilantik untuk jadi ketua panitia. Dan alhamdulillah prinsip saya jadi ketua panitia bukan hanya saya saja yang sukses. Tapi apa? Saya juga mau tim saya sukses. Bukan saya saja. Kalau satu acara kita kerjakan bareng-bareng, kita sportif bareng-bareng, kita malam kita nggak tidur sampai jam 12 sampai jam 1 malam, kita support bareng-bareng. Akhirnya apa di hari H? Sukses bareng-bareng. Anda lihat acara Anda itu, siapa yang bangga? Bukan saya sendiri kok, kita yang bangga. Bukan begitu? Betul? Alhamdulillah ketika itu saya jadi ketua panitia, dan ketika saya jadi ketua panitia banyak yang saya sampaikan kepada tim saya, kepada tim terbaik saya, ya. Situ saya menolong kok. Ada yang tidak tahu bagaimana cara kerjanya, saya kasih tahu gini loh cara kerjanya. Jadi kita bukan hanya sekedar planning, tapi kita juga mengawasi gitu. Kita bukan hanya sekedar mengasih tahu, tapi kita juga mengawasi, kita mengontrol. Kita melihat apa yang mereka kerjakan itu benar nggak? Gitu. Kita pakai sistem POACE. Apa itu? Planning, organizing, actuating, controlling, dan yang terakhir
evaluasi. Singkat cerita, malam evaluasi pun tiba. Dulu saya yang dievaluasi, tapi sekarang bukan sekarang ya, sudah berlalu. Ketika saya ketua panitia, saya yang mengevaluasi. Dulu saya dievaluasi, saya jam 12 malam, jam 1 malam saya dibangunin karena pekerjaan saya tidak selesai, saya dibangunin malam mohon maaf ya, saya disiram. Coba Anda rasakan ketika SMA, ya cuman anak SMA loh ya, anak SMA. Ketika itu saya SMA kelas 2, saya disiram karena pekerjaan ada yang belum selesai gitu. Padahal hari H itu 1 minggu lagi. Di situ saya disiram, saya dievaluasi, mohon maaf ya, dipukul juga. Saya dimaju-majuin, saya dimarah-marahin di depan semua banyak orang. Itu saya dulu. Tapi ketika saya yang mengevaluasi, saya tidak begitu. Karena apa? Jatuh harga diri dia, kasihan saya lihat. Saya nyampein di depan dia, kita makan berdua, kamu kurangnya gini loh. Dulu saya yang digituin, saya dimajuin depan orang, saya ya, dibilang kalau bahasa pondoknya ente tol. Kenapa ente nggak ngerjain apa yang sesuai saya arahkan? Ketika itu panitia saya, pembimbing saya, pembimbing saya seusia Pak Surya gitu. Ya itu. Dulu saya yang digituin. Tapi ketika saya yang jadi pemimpin, saya nggak mau saya yang gituin orang. Saya tahu itu nggak enak rasanya. Tapi dari situ mental saya terbentuk. Oh, ketika saya jadi pemimpin, saya nggak mau jadi pemimpin yang seperti itu. Saya melihat apa yang saya dapatkan gitu. Saya mengevaluasi. Dari sini kita ambil yang baik ya. Saya ngambil sebuah pelajaran apa ya? Nyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Nyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Nyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Anda kalau ada suatu masalah, coba ngaku dari masalah tersebut. Iya saya salah dari masalah tersebut. Kalau Anda tidak ngaku, bagaimana Anda mau bertumbuh? Bagaimana Anda mau grow? Anda tidak mengaku dari kesalahan tersebut. Ya, gimana Anda mau bertumbuh kalau Anda tidak mau ngaku dari masalah tersebut? Mindset orang sukses, ya, mindsetnya orang sukses apa? Dia menjadikan kegagalan itu batu loncatan untuk menuju kesuksesan, bukan menjadi batu sandung. Kalau Anda menjadikan batu sandung, ya udah, ketika saya dimajuin dengan pembimbing saya di depan itu, mental saya down. Saya minta pulang waktu itu, saya nelpon orang tua saya nelpon ibu saya. Ma, aku nggak kuat di Gontor SMA. Ketika itu memang keras didikannya. Tapi ya itu ibu saya menguatkan gitu. Apalagi bapak saya, udah bapak saya marah-marah itu kalau gitu. Kita perantau, jauh kita merantau ke Jawa, sampai di Jawa saya kaget didikan Gontor seperti itu. Dimajuin di depan orang, banyak orang di depan 601 angkatan, saya dipermaluin itu. Saya kaget di situ. Ini pemimpin ente, ini dibilang saya seperti itu. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi saya di situ termotivasi. Oh, ketika saya berdiri di depan Anda, saya tidak bakal menyampaikan seperti itu. Coba ada yang orang kayak, yaudah dari situ saya menyampaikan kepada satu angkatan saya, ya ente nggak usah yang melihat kegagalan kegagalan saya dulu. Itu ketika saya kelas SMA kelas 1. Nah ya saya SMA kelas 3, saya nggak berani gituin seperti orang. Sebenarnya saya berani, tapi nggak tega saya. Jatuh mental dia nanti. SMA kelas 1 saya digituin, tapi ketika SMA kelas 3 saya berdiri di situ, saya merasakan apa yang pembimbing saya rasakan gitu. Saya nggak mau. Ketika saya jadi guru, setelah SMA jadi Gontor itu ada pengabdian gitu ya. Ketika saya jadi guru, alhamdulillah ketika saya jadi guru itu saya gurunya guru kelas paling bodoh ditaruh. Guru yang siswanya anaknya tuh bodoh-bodoh semua. Ibaratnya nilainya itu ya di bawah rata-rata gitu. Ya mungkin di situ keahlian saya saya mengevaluasi terus tiap malam, saya evaluasi bagaimana teori saya belajar, bagaimana saya cara ngajarnya, dan alhamdulillah ketika masuk waktu ujian dan selesai ujian, jadi nama-nama itu dibacain.
Dulu kalau misalnya nih kelas SMP kelas 8, SMP kelas 9, 9B, 9A ya gitu ya. 9A, 9B, 9C. Saya itu 9 apa waktu itu? 9 U kalau nggak salah. U itu paling bawah, itu bukan paling bawah ya, tapi sebelum bawah gitu. 9U. Anda bayangin 9U ya. Ya nilainya di bawah rata-rata. Tapi alhamdulillah ketika saya mengajar, saya ngajarnya dengan pakai kalimat yang mudah dipahami oleh santri, mudah dipahami oleh siswa saya. Ya alhamdulillah ketika mereka ujian, kelas saya nomor 1. Maka dari itu saya memprinsipkan, saya di sini bukan pengen saya yang sukses, tapi kita bareng-bareng. Ketika saya jadi ketua panitia, saya memang tegas. Saya mengingatkan, ya kalau Anda terlambat, Anda telat. Anda kena hukuman, ya udah Anda kena hukuman gitu. Anda telat. Prinsip saya tegas. Tapi dengan ketegasan saya memunculkan potensi diri Anda. Dengan ketegasan saya memunculkan potensi diri Anda. Anda ahli dalam bidang mana sih? Anda ahli dalam bidang mana sih? Anda ahli dalam bidang mana? Contohnya, gitu ya. Maka prinsip saya bekerja itu seperti Pak Sandiaga Uno yang katakan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang akhir kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kita nggak akan berhenti jam 10 malam sampai jam 12 malam, jam 1 malam kalau kerjaan kita belum tuntas ketika hari itu. Saya tanya setiap dari Anda, ya ini pelajaran cuman ya mungkin tadi singkat cerita ya. Siapa tadi yang pagi mungkin bangun sholat tahajud? Ada? Nggak ada? Oh ya. Siapa yang tadi bangun pagi sholat subuh? Sholat subuh? Ada ya? Oh ya, ada. Tadi pagi yang setelah sholat subuh baca Al-Quran? Nggak ada? Nggak ada. Yang setelah baca Al-Quran olahraga ada? Nggak ada? Nggak ada? Apa Pak? Mandi. Dapat hadiah Pak? Iya dapat hadiah rokok 1. Nggak ada. Ya rutinitas pagi Anda itu membentuk hari-hari Anda gitu. Ya saya biasakan itu ketika di pondok. Saya baru sadar ketika SMA kelas 2. Saya orang jauh, orang Batam. Kok dari pondok saya nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah di situ mental public speaking saya, mental disiplin saya, mental kepemimpinan saya itu dibentuk. Dari mana? Dari Gontor. Maka ketika keluar dari Gontor, saya membanggakan 2 ibu saya. Yang pertama ibu kandung saya, yang kedua ibu yang telah mendidik saya, yang telah membentuk mental saya. Oh ya, nih bedanya orang sibuk sama produktif. Ya, orang sibuk sama produktif. Orang sibuk, ya, orang sibuk itu tidak tahu. Orang sibuk itu banyak planningnya, tapi tidak ada satupun yang tuntas. Beda sama orang produktif. Ketika orang produktif, dia tahu jam segini harus berapa, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, dan itu dilakukan tuntas sama dia. Bukan yang hanya keinginan ya, tapi dia tuntas melakukan itu dan konsisten. Jangan lupa. Ya saya usahakan aja saya 1 minggu itu 3 kali gitu, seminggu 3 kali lah. Kalau nggak lari ya, kalau hujan nih kayak tadi saya naik tangga gitu, naik tangga turun tangga di rumah gitu ya, naik tangga turun tangga. Ya udah, nggak ada alasan untuk tidak memulai, ya nggak ada alasan untuk terlambat. Yang ada hanya Anda yang tidak memulai gitu. Mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda, masih fresh ya Pak Docing ya. Pak Docing ya, mumpung masih muda, ya itu ibaratnya yang saya sampaikan. Sampai sini masuk ya, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, masuk ya. Oke, ya saya apa yang Anda dapatkan hari ini? Saya mau tanya satu-satu. Oke, ingat jangan melihat, ya prinsip saya ketika mungkin 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan saya memegang, entah saya menjadi pewaris, entah saya apa, entah nanti menjadi perintis ya, entah perintis entah itu pewaris ya. Nanti di toko Abang Putrajaya entah 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan saya diamanahi. Ingat, jangan melihat siapa yang diamani, tapi lihat amanahnya. Ya,
lihat terhadap amanahnya. Paham sampai sini? Oke. Sekian dari saya. Belum ya? Mungkin belum jam 9 ya. Oke. Apa yang Anda dapat hari ini? Ya, apa yang Anda dapat hari ini? Mungkin yang tidak melihat saya itu yang saya tunjuk gitu. Apa yang Anda dapat hari ini? Coba sampaikan. Oke. Ya, mulai dari siapa kira-kira, sebut satu nama. Iya, Pak Suryaja. Kalau saya nanti lain versinya. Kalau yang mendengar yang lain ada. Oh ya. Oke. Ya, mungkin siapa ya? Mungkin Pak siapa? Siapa? Pak Ayub atau Zul? Oke, Pak Ayub, apa yang didapat? Pelajaran hidup sih, Pak. Pelajaran hidup, contohnya. Oke, ya. Tepuk tangan buat Pak Ayub. Oke. Ya, ada yang lain mau menyampaikan? Oke, saya kasih hadiah satu rokok bungkus, satu bungkus rokok. Oh, Pak Wanto lah, Pak Wanto. Di sini aja kan? Poin yang disampaikan, yang pertama, ketika kita menerima suatu perlakuan yang tidak enak, kita tidak harus membalasnya dengan kelakuan yang sama. Karena tidak semua manusia, tidak semua individu mampu mentalnya menerima hal itu. Tapi dengan cara kita bisa lebih sopan, lebih lembut, lebih tegas, maka orang akan lebih mengerti. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, betul Bu Ana? Benar. Satu aja kan? Nanti kalau banyak yang lain nggak dapat. Yang mau disampaikan. Pas itu. Ya, tepuk tangan buat Pak Wanto. Satu batang ya, Pak? Oh. Ya, ada lagi? Oke, Pak Ginting. Iya. Masing-masing satu-satu kan? Oke, kalau yang saya tangkap dari hari ini hampir sama juga ya yang sering disampaikan sama coach di online saya. Ketika ada yang menyampaikan pesan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa isi pesan tersebut. Itu yang sering saya dengar dan itu juga yang saya dapat pada pagi hari ini. Itu aja, Pak. Oke. Ada lagi? Yang perempuan. Oke, yang perempuan. Bu Bintang. Yang apa nih kawan saya? Pesan yang saya dapat hari ini adalah lakukan dengan ikhlas, mulai dengan membiasakan diri dan dipaksakan diri, maka akan konsisten untuk merubah apa yang kita dapat untuk masa depan kita sendiri. Oke, ya, baik. Oke, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau didiskusikan, Bu Ana? Dari tim operasional untuk lintas departemen.